Langsung saja untuk kesempatan pertama kami mengundang Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA untuk dapat mengambil bola yang berisikan subtema. Disilakan. Baik, saat lagi kita akan menyaksikan subtema apa yang kemudian akan dipilih. Bola dibuka dan langsung ditunjukkan kepada audiens dan juga kepada moderator. Baik, boleh ditunjukkan kepada kami, Pak. Subtema yang dipilih adalah Syariat Islam, Kerukunan Umat Beragama, dan Narkoba. Dan selanjutnya kami persilakan panelis untuk bisa mengambil bola di fishbowl lainnya yang berisikan abjad kepada Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas. Kami silakan. Baik, kita saksikan soal C. Baik, saat ini bersama saya sudah ada soal C. Seperti yang terlihat masih disegel, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan coba membuka dan akan membacakannya. Baik, sedang dibuka dan untuk kesempatan pertama akan diberikan kesempatan untuk menjawab untuk calon wali kota dengan nomor urut 1. Hadirin berbahagia, Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Aceh yang berada dalam kondisi darurat narkoba. Padahal kota ini merupakan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan warganya. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Banda Aceh melaporkan bahwa kasus narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 terdapat 115 kasus dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 135 kasus. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret Anda untuk mencegah dan memberantas narkoba di Kota Banda Aceh? Waktu Anda untuk menjawab yaitu 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah, saat kami menjabat, kami berhasil menekan angka kasus narkoba sebesar 10% per tahun dari 98 kasus pada 2014 menjadi sekitar 80 kasus di 2017 berdasarkan data BNN. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 115 kasus dan terakhir tahun 2023 sebanyak 135 kasus. Namun tentu kita semua harus tetap optimis. Insya Allah kami akan mampu mengatasi masalah ini dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka kasus narkoba serendah-rendahnya sehingga Banda Aceh insya Allah mudah-mudahan bisa bebas narkoba. Melalui kombinasi langkah-langkah pencegahan, rehabilitasi, edukasi, dan juga penindakan, kami berkomitmen menciptakan Banda Aceh bebas narkoba. Kami juga akan berkolaborasi secara intensif dengan pihak kepolisian, dengan BNN, dengan semua stakeholder melaksanakan upaya preventif berupa sosialisasi secara masif tentang bahaya narkoba mulai dari kampung-kampung, lingkungan pendidikan, hingga komunitas. Dan juga memberantas peredaran narkoba melalui penegakan hukum secara tegas oleh pihak kepolisian. Penyuluhan darurat narkoba harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Maka kami juga akan membentuk kader-kader anti narkoba di setiap kampung untuk mencegah peredaran narkoba yang sangat masif terjadi di lingkungan masyarakat. Dan kemudian kami akan membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda, bagi masyarakat untuk beraktivitas di bidang olahraga, seni, budaya. Dan itu semua adalah bahagian pencegahan di kampung-kampung agar generasi muda kita tidak ikut terhadap narkoba dan hal-hal yang merugikan mereka. Terakhir, pemerintah wajib melakukan pemantauan, evaluasi berkala terhadap semua program, serta melaporkan secara berkala, secara transparan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya selesai, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk calon wali kota dengan nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wali kota nomor urut 1. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kami hanya menambah dari apa yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut
Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, untuk diketahui kita berpedoman kepada qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu pondasi kita sebenarnya. Rumah tangga itu harus ikut terlibat dan bertanggung jawab untuk mencegah narkoba. Kita jangan melepaskan kepada publik, kepada pihak lain. Di rumah pertama sekali harus kita upayakan bagaimana narkoba itu jangan sampai terjadi. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga perlu adanya pusat rehabilitasi. Di saat saya dulu DPR Aceh, itu saya juga telah membantu mendukung diadakannya pusat rehabilitasi yang berlokasi di Indrapuri. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Mohon tenang para pendukung. Baik. Selanjutnya kami persilakan juga waktu yang sama 1 menit kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda akan dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang paling penting adalah persoalan narkoba ini adalah persoalan keimanan, di mana runtuhnya keimanan dari warga yang terlibat narkoba. Oleh karena itu pembinaan keimanan ini harus kita perkuat di Kota Banda Aceh. Kemudian pengawasan terpadu harus dilaksanakan, yaitu yang melibatkan Forkopimda dan semua pihak sampai ke kampung, sehingga mudah-mudahan narkoba ini benar-benar jauh dari Kota Banda Aceh. Kemudian juga pembinaan yang berkesinambungan. Tidak boleh di Aceh besar ada rumah rehab pelaku narkoba ini. Harus kita bentuk rumah rehab narkoba ini di Kota Banda Aceh. Karena apa? Karena memang diperlukan, dan di Banda Aceh ini merupakan ibu kota provinsi. Waktu saya dulu bahkan sangat sedikit, bahkan nasional terendah disampaikan oleh Ketua BNN Pusat. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Mohon tenang para pendukung. Dan kami berikan kesempatan yang sama untuk calon wali kota dengan nomor urut 4. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Jika kondisi Banda Aceh tidak darurat narkoba dan baik-baik saja, saya kira pertanyaan yang muncul dari panelis itu tidak akan kita dengarkan malam hari ini. Kondisi darurat narkoba terjadi akibat kegagalan dari pemerintahan Kota Banda Aceh sebelumnya. Jadi kita butuh perubahan ke depan, butuh pemimpin yang serius, yang berani dan tegas berperang melawan pengedar narkoba. Dan tadi saya belum mendengarkan dari calon-calon wali kota yang lain, seharusnya tidak menyalahkan hanya masyarakat, tapi kita lihat lingkaran kita sendiri dahulu. Ya, kita harus mulai pemberantasan narkoba dari lingkup Pemko Kota Banda Aceh. Jika saya menjadi wali kota, maka inspeksi mendadak tes urin di lingkungan Pemko Banda Aceh akan dilakukan secara rutin. Sudah cukup? Cukup, Pak? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya yang berbahagia, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh paslon 2. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu, dan mereka. Tapi saya terlalu melihat kandidat nomor 4, maaf Pak Irwan, terlalu tendensius. Jadi artinya persoalan ini kan harus kita hadapi. Maka oleh sebab itu pencegahan itu tetap harus dilakukan. Walaupun Anda mengatakan ini adalah hasil peninggalan masa lalu. Kami intens sekali dengan BNN, berjuang, turun ke lapangan, dan masuk sampai ke lapas-lapas. Kita berjuang agar bagaimana mereka yang sudah terkena narkoba, yang melakukan sosialisasi kepada generasi muda, agar mereka tercegah, terhindar. Maka yang kita harus tanamkan ruang kesempatan bagi masyarakat untuk berekspresi, berolahraga, beraktivitas, baik itu pendidikan agama, pendidikan di sekolah, masuk di dalam kurikulum dan sosialisasi. Saya pikir itu yang penting kita lakukan ke depan, komitmen, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih.